Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang fluida dan panas. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Kevin Rizky Hakim. Nama saya Ali Ahmad Anendra. Nama saya Muhammad Raffi Akbar. Dan nama saya Calvino Gilberto Lumbanturuan. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama adalah fluid mechanics dan temperature. Pertama kita akan mulai dari dinamika cair. Pertama kita ada tekanan. Tekanan adalah gaya yang berdampak pada sebuah area permukaan tertentu. Tekanan berbanding lurus dengan jumlah gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Jadi semakin kecil permukaan, semakin besar tekanan. Itu dapat ditunjukkan dengan relasi P, yaitu pressure atau tekanan, sama dengan force atau eh, gaya dibagi A, yaitu area permukaan yang dimana force itu menekan. Dalam cairan, tekanan itu bentuknya itu men- yaitu tekanan itu dari semua arah dari semua sisi dengan arah yang al- gak tegak lurus pada permukaan objek. Unit dari tekanan adalah Newton meter adalah Pascal, yaitu Newton meter Newton per meter persegi. Selanjutnya adalah gaya apung dan prinsip Archimedes. Ketika sebuah benda dimasukkan ke dalam fluida, benda tersebut akan merasakan gaya ke atas yang disebut dengan gaya apung. Besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda. Jika gaya apung lebih besar dari berat benda, maka benda akan terapung. Jika sama, benda akan melayang. Jika lebih kecil, benda akan tenggelam. Prinsip ini dikenal sebagai prinsip Archimedes. Aplikasi sehari-hari dapat kita lihat pada kapal yang terbuat dari baja namun tetap bisa mengapung karena bentuknya membuat volume air yang dipindahkan besar. Balon udara juga naik karena massa jenis udara panas lebih kecil dibanding udara sekitar. Kapal selam menggunakan tangki balas untuk mengatur naik turun dengan cara mengubah volume air yang masuk atau keluar. Selanjutnya adalah dinamika fluida dan persamaan kontinuitas. Pada fluida yang tidak dapat ditempatkan, debit aliran selalu konstan. Artinya, jika luas penampang pipa berkurang, maka kecepatan fluida akan bertambah. Hubungan ini dijelaskan dalam persamaan kontinuitas. Fenomena ini bisa kita amati dari saat ujung selang dipencet, air keluar dengan kecepatan tinggi dalam skala besar. Prinsip ini diterapkan pada sistem irigasi, nozzle semprotan, hingga aliran darah pembuluh yang menyempit. Jadi semakin sempit saluran, semakin cepat fluida bergerak. Selanjutnya adalah persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli menyatakan bahwa energi total dalam aliran fluida yang tertanam dari tekanan energi kinetik dan energi potensial bersifat konstan. Akibatnya, jika kecepatan fluida meningkat, maka tekanannya menurun. Dikenal sebagai efek Venturi. Penerapannya banyak dijumpai sayap pada sayap pesawat. Udara mengalir lebih cepat di bagian atas sayap sehingga tekanannya lebih rendah dibanding bagian bawah. Hal ini menimbulkan gaya angkat. Selanjutnya pada semprotan parfum karburator. Udara yang mengalir cepat menarik cairan keluar. Juga pada venturimeter digunakan untuk mengukur kecepatan aliran fluida dan dalam tubuh saat penyempitan pembuluh darah membuat darah mengalir lebih cepat sementara tekanannya menurun. Selanjutnya ada temperatur. Next. Suhu dan hukum nol termodinamika. Suhu sering dikaitkan dengan rasa panas atau dingin, tapi sebenarnya yang dirasakan kulit itu bukan suhunya, tapi laju perpindahan energi panas. Nah, untuk mengukur suhu kita menggunakan alat berupa termometer. Konsep keseimbangan termal yaitu jika dua benda dengan suhu berbeda bersentuhan, maka energinya akan berpindah. Nah, perpindahan energinya ini terjadi dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda bersuhu lebih rendah. Keseimbangan termal juga bisa terjadi tanpa kontak langsung, misalnya melalui radiasi.
Next. Nah, selanjutnya ada hukum nol termodinamika atau zero law. Nah, jika benda A dan benda B masing-masing berada dalam keseimbangan termal dengan benda ketiga C, yaitu termometer, maka A dan B juga berada dalam keseimbangan termal satu sama lain. Nah, makna pentingnya apa? Yang pertama, hukum ini itu mendasari sifat suhu, di mana suhu itu adalah sifat yang menentukan apakah dua benda akan bertukar energi panas saat bersentuhan. Selanjutnya yang kedua, dua benda yang berada dalam keseimbangan termal akan memiliki suhu yang sama. Selanjutnya ada termometer dan juga skala suhu Celcius. Termometer merupakan alat untuk mengukur suhu suatu sistem. Prinsip kerjanya gimana? Pertama, dia itu bekerja berdasarkan perubahan sifat fisik yang bergantung pada suhu. Misalnya ada volume cairan, dimensi benda padat, tekanan gas pada volume tetap, volume gas pada tekanan tetap, hambatan listrik atau konduktor, dan juga warna benda. Nah, di sini ada contohnya, yaitu termometer cairan, itu bisa raksa atau alkohol. Dia suhunya diukur melalui pemuaian cairan dalam tabung kapiler. Nah, di sini ada gambarnya ya. Ketika level merkurinya di termometernya itu meningkat, jadi level merkuri di termometernya itu meningkat kalau merkurinya itu merasakan panas ya di airnya. Selanjutnya, next. Mungkin turu. Oke. Selanjutnya, kalibrasi termometer. Titik es atau campuran es air pada tekanan atmosfer itu pada 0 derajat Celcius dan titik uap atau campuran air uap jenuh pada tekanan atmosfer itu 100 derajat Celcius. Kalau cairan antara kedua titik dibagi menjadi 100 bagian itu disebut skala Celcius. Nah, selanjutnya ada keterbatasan termometer. Ya, ada pertama ada akurasi. Nah, termometer ini berbeda bahan akan bisa memberikan hasil yang berbeda juga karena sifat muainya beda. Selanjutnya ada jangkauan. Nah, jangkauannya ini beda-beda. Kalau di raksa itu dia tidak bisa digunakan di bawah 39 derajat karena itu titik bekunya raksa. Dan kalau alkohol dia tidak bisa digunakan di atas 85 derajat Celcius karena itu titik didihnya alkohol. Selanjutnya ada termometer gas, volume konstan, dan skala suhu absolut. Termometer gas volume konstan bekerja dengan prinsip hubungan tekanan gas terhadap suhu pada volume tetap. Cara kerjanya gimana? Yang pertama, labunya itu berisi gas dicelupkan ke titik S 0 derajat Celcius dan titik uap 100 derajat Celcius. Nah, nanti tekanan gasnya diukur dengan menyesuaikan ketinggian reservoir merkuri agar volume gasnya tetap. Ketiga, hasil pengukuran diplot dalam grafik tekanan versus suhu akan menghasilkan suatu garis lurus. Next. Nah, percobaan dengan berbagai gas menunjukkan bahwa saat tekanannya rendah, semua gas akan memberikan hasil hampir sama. Jika garis tekanan suhunya diekstrapolasi, tekanan menjadi 0 pada minus 273,15 derajat Celcius. Didefinisikan sebagai 0 mutlak atau absolute zero. Nah, dari sini dibuat skala suhu absolut atau Kelvin dengan 0 titik pada minus 273,15 derajat Celcius. Hubungan skalanya nanti jadi TC sama dengan T min 273,15. Nah, titik tetap internasional itu ditentukan pada tahun 1954 itu ada 0 mutlak atau 0 Kelvin dan juga titik triple air yaitu 273,16 Kelvin yaitu 0,01 derajat Celcius atau 4,58 mmHg. Selanjutnya ada satuan suhu absolut. Nah, satuan suhu absolut itu Kelvin ditetapkan sebagai 1/273,16. Selisih antara 0 mutlak dan titik triple air. Skala Fahrenheit itu ada titik S yaitu 32 derajat Fahrenheit dan titik uap di 220 derajat Fahrenheit. Hubungannya yaitu TF sama dengan 9/5 TC ditambah 32 derajat Fahrenheit. Dan delta TC itu sama dengan delta T yaitu sama dengan 5/9 delta T Fahrenheit. Hanya skala Kelvin yang benar-benar berbasis pada nol fisik suhu, di mana skala Celcius dan Fahrenheit itu bersifatnya arbitrer karena ditentukan dari sifat air yang ada di bumi. Next. Next, Calvino, next. Aduh, nge-lag lagi. Sebuah pattern berubah ketika suhu juga berubah. Ini fenomena ini terjadi karena berubahnya jarak antara partikel dikarenakan panas. Hubungan berbanding lurus dengan perubahan suhu yang dapat diberikan ini L ini adalah perubahan satu dimensi di mana dibandingkan V yaitu perubahan tiga dimensi
di mana perubahan L sama dengan konstanta alfa dikali em, panjang inisial dikali perubahan suhu. Nilai alfa dan beta ini unik tergantung materi yang digunakan. Air adalah anomali di mana pada biasanya objek itu paling padat itu pada objek lebih padat pada suhu yang lebih rendah. Ahli air anomalis di mana air itu paling padat pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian kita punya tabel, ini average linear coefficient, expansion coefficient yang alpha tadi. Untuk beberapa materi juga terdapat beta ini yaitu average volume expansion coefficient. Dan kita punya gas ideal. Gas ideal adalah gas yang tidak asli yang memiliki sifat berikut ketika gas yang memiliki massa M disimpan di wadah. Ini pertama kita punya hukum Boyle yaitu pada suhu tetap tekanan itu berbanding terbalik dengan volume yang diisi gas. Jadi semakin kecil volume yang diisi semakin besar tekanan pada suhu yang tetap dan massa yang tetap. Pada tekanan yang tetap, suhu berbanding lurus dengan volume yang diisi gas. Berarti semakin besar suhu, semakin besar volumenya. Ini adalah hukum Charles. Kemudian hukum Gay-Lussac itu pada volume yang tetap, tekanan itu berbanding lurus dengan suhu gas. Jadi semakin besar suhu, semakin besar tekanan. Kemudian kita bisa dapat mengubah itu semua hukum-hukum itu menjadi sebuah persamaan yaitu PV sama dengan NRT atau N per NA dikali RT atau NKT di mana P itu adalah tekanan dalam Pascal, V adalah volume yang diambil oleh gas, N adalah jumlah molekul gas dalam mol. R itu adalah konstanta gas yaitu 8,314. T adalah suhu dalam Kelvin. N adalah jumlah molekul gas. Na adalah nomor Avogadro yaitu sekitar 6,6,0022 kali 10 pangkat 23. Dan K adalah konstan Boltzmann yaitu R dibagi konstanta gas dibagi oleh nomor Avogadro. Dan kita masuk ke pertanyaan. Usus sapi memiliki volume 10 meter persegi yang menyimpan 50 gol gas metana yang bertindak bagaikan gas ideal pada suhu 310 Kelvin. Berapa tekanan dalam suhu usus sapi? Kita bisa memasukkan semua nilai ini ke dalam PV sama dengan NRT. Kita bisa ubah-ubah untuk mendapatkan P. Yaitu P sama dengan NRT dibagi volume. Berarti eh, kita substitusikan semua nilai ini dan kita mendapatkan tekanan di dalam usus sapi ini adalah 12.880,5 Pascal. Ini pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kami yang Saroni. Jadi pertanyaan yang kedua, sebuah balok kayu bermassa 2 kilogram dan volume 0,004 meter kubik dimasukkan ke dalam air dengan Pro 1000 kilogram per meter kubik. Hitung besar gaya apung yang bekerja pada balok. Soal satu gaya apung diketahui kan tadi roh air sudah 1000 kilogram per meter kubik, volumenya 0,004 meter kubik. Rumus dari penyelesaiannya yaitu F dari bendanya sama dengan rho G dikali volume. Perhitungannya rho V-nya sama dengan 1000 dikali 0,4 yaitu jadi 4 kilogram. F dari bendanya 4 dikali 9,8 39,2 Newton. Jadi jawaban akhirnya FB-nya 39,2 Newton. Pertanyaan yang selanjutnya. Air mengalir melalui pipa horizontal yang memiliki luas menampang 20 cm persegi di bagian lebar dan 5 cm persegi di bagian sempit.
Jika kecepatan air di bagian lebar ada 2 meter per second, hitung kecepatan air di bagian sempit. Gunakan persamaan kontinuitas. Untuk soal yang ketiga, kecepatan di bagian sempit, diketahuinya tadi luas penampung yang pertama 20 cm persegi, itu dikali dijadikan bentuk meter 20 dikali 10 pangkat min 4 meter persegi. Jadinya 0,002 meter persegi. Luas penampung yang kedua 5 cm persegi, lagi-lagi diubah ke meter. 5 dikali 10 min 4 sama dengan 0,0005 meter persegi. Untuk tadi debit airnya 2 meter per second. Kita masukkan ke dalam rumusnya. A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V yang kedua. Jadinya perhitungannya 0,002 dikali 2, jadinya 0,004 meter per second, meter kubik per second. Itu V2-nya 0,004 bilangan yang tadi dibagi dengan 0,0005 luas penampang yang kedua. Jadinya 8 meter per second. Jadi kecepatan air di bagian sempit yaitu 8 meter per second. Terima Terima kasih. kasih. Itu.